bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga hari ini kalian semua masih diberikan nikmat, yaitu kekuatan istiqomah. Anakku semuanya, pada kesempatan hari ini Ustadz akan menjelaskan materi, yaitu pelajaran bahasa Indonesia untuk tema 2 atau pada buku BBD jilid 2 untuk pertemuan 1. Jadi pertemuan 1 ini adalah bahasa Indonesia kelas 5 tema 2 subtema 1. Kemudian Ustadz sampaikan bahwa untuk sumber belajar pada pertemuan ini, 1 adalah yang paling utama itu buku paket tematik 2. Jadi yang ada mata pelajaran bahasa Indonesia. Kemudian buku BBD bahan belajar daring pada pertemuan 1 ya. Kemudian untuk pertemuan kali hari ini, tujuan pembelajarannya adalah dengan membaca teks nanti kalian mampu menyebutkan informasi terkait dengan pertanyaan dengan menggunakan kata tanya yang tepat. Kemudian untuk kata kunci materi ini, jadi yang harus kalian kuasai setelah materi ini selesai, 1, bisa menjelaskan kata tanya dan manfaatnya. Yang kedua adalah membuat pertanyaan sesuai dengan bacaan. Dan yang ketiga adalah bisa menuliskan informasi dalam bacaan. Anakku semuanya, coba kalian perhatikan slide berikut. Ini Ustaz sampaikan jenis kata tanya satu persatu. Yang pertama adalah kata apa. Jadi apa? Kata tanya apa digunakan untuk penjelasan suatu hal atau tujuan atau benda. Misalkan, apakah nama benda ini? Kan begitu. Apakah tujuan kamu sekolah? Lah begitu. Menggunakan kata tanya apa. Ini ada tulisan yang bercetak merah, itu nanti bentuk jawabannya. Kata tanya berikutnya yaitu kapan. Kata tanya kapan digunakan untuk menunjukkan penyebutan dan penjelasan waktu. Contoh, sore, pagi, begitu kan? Sebelum belajar, sebelum berangkat. Itu adalah contoh penyebutan waktu yang apabila itu dibuat jawaban, maka kalimat pertanyaan nanti menggunakan kata tanya kapan. Yang berikutnya adalah siapa. Jadi siapa ini sudah jelas. Jadi kata tanya siapa digunakan untuk nama orang atau penyebutan orang. Siapa nama kamu? Nama saya Putih. Begitu. Ada kata siapa, maka jawabannya orang atau nama orang. Anakku semuanya, kata tanya yang berikutnya adalah di mana. Kata tanya di mana, kata tanya yang digunakan untuk mencari jawaban yang berubah tempat. Di Solo, di Jakarta, di rumah, di kamar. Itu adalah contoh jawaban-jawaban yang apabila dibuat pertanyaan, maka kata tanya yang digunakan adalah kata tanya di mana. Berikutnya adalah mengapa, yang digunakan untuk menunjukkan penyebutan alasan atau sebab. Biasanya kalau bentuk jawabannya itu diawali kata karena, kan begitu. Mengapa kita harus menabung? Mengapa kita harus belajar? Karena, kan begitu. Artinya kalau kata tanyanya itu bentuknya mengapa, maka jawabannya nanti harus diawali kata karena atau sebab juga bisa. Kemudian berikutnya adalah kata tanya bagaimana. Kata tanya yang digunakan
untuk penyebutan cara. Bagaimana cara menjaga kebersihan? Itu contoh. Menanyakan proses. Bagaimana proses terjadinya gunung meletus, begitu. Menanyakan ciri. Bagaimana ciri-ciri makhluk hidup itu misalkan. Atau penjelaskan karakter. Bagaimanakah watak temanmu itu? Nah, itu adalah bentuk jawaban. Jadi ada kata cara, ada kata proses, ada kata ciri-ciri, ada kata penjelasan karakter. Yang apabila kita mencari informasi itu, maka kita harus menggunakan kata tanya bagaimana. Anak semuanya, Ustaz sampaikan sebenarnya materi ini adalah materi yang sering disampaikan. Dari kelas 3 sudah, kelas 4 sudah, yang ini kelas 5 hanya mengulangi saja. Tetapi yang terpenting adalah kalian harus dilatih dan dibiasakan. Kemudian berikutnya, bagaimanakah cara penulisan kalimat pertanyaan? 1. Diawali kata tanya. Ya. Artinya apa? Kata tanya itu diletakkan di awal kalimat. Yang kedua, awal kalimat menggunakan huruf kapital. Sekali lagi, awal kalimat menggunakan huruf kapital. Maka kalau kalian menulis awal kalimatnya huruf tidak kapital, nanti akan mengurangi. Maka sekali lagi, awal kalimat menggunakan huruf kapital. Kemudian diakhiri tanda baca, tanda tanya. 3 hal itu wajib, ya. Harus ada tanda tanyanya. Karena setiap kalimat itu bentuknya masing-masing berbeda, maka tanda bacanya pun juga berbeda. Kalian perhatikan cara penulisannya di bawah ini. Ustadz membuat contoh kalimat tanya. Siapa yang memelihara ikan hias? Siapa yang memelihara ikan hias? Diawali kata tanya. Kemudian itu diawali huruf kapital. Jadi kata tanyanya siapa diletakkan di depan. Kemudian diawali huruf kapital, tepatnya pada huruf S pada kata siapa. Dan diakhiri tanda baca, tanda tanya. 3 hal itu wajib sekali lagi ya. Jadi kalian harus teliti. Ya meskipun mudah, tetapi kalau ini ketinggalan atau tidak lengkap, nanti akan mengurangi poin. Maka dari itu kalian harus berhati-hati. Anak sekalian, mari kita mencoba mencari informasi dalam sebuah bacaan. Ya. Jadi Ustaz sajikan contoh bacaan. Mari kita belajar bersama. Cacing tidak mempunyai alat pernapasan khusus. Cacing bernapas melalui permukaan kulit. Kemudian kulit cacing selalu basah dan berlendir karena untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Oleh karena itu, cacing menyukai tempat lembab untuk menjaga supaya kulit tubuhnya selalu basah dan berlendir. Berikut tadi adalah contoh bacaan. Sekarang kita mencoba mencari informasinya. Langkah yang pertama, menentukan jenis kata tanya. Tak ulangi, menentukan jenis kata tanya. Pada bacaan itu Ustaz sengaja memberi warna kalimat yang berbeda. Yang warna merah itu, kulit cacing selalu basah dan berlendir karena untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Ada kata kunci karena. Sekali lagi, ada
kata kunci karena. Apabila jawabannya karena, kira-kira kalimat tanya apa, kan begitu kan? Maka kalimat tanya yang digunakan adalah mengapa, ya. Untuk langkah pertama kita sudah selesai, yaitu menentukan kata tanya, dan sudah ditemukan kata tanya yang digunakan adalah mengapa. Langkah yang kedua, membuat kalimat tanya dan jawaban sesuai dengan bacaan tersebut. Jadi kata tanya yang sudah ditemukan tadi, kita coba dibuat menjadi kalimat pertanyaan. Itu. Mengapa kulit cacing basah dan berlendir? Ustaz ulangi. Mengapa kulit cacing basah dan berlendir? Itu kalimat pertanyaan. Kemudian jawabannya, karena untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Langkah kedua kita sudah menemukan kalimat pertanyaan, sudah menemukan kalimat jawaban. Langkah berikutnya adalah menuliskan kalimat informasi dengan menggabungkan pertanyaan dan jawaban. Sekali lagi, menuliskan kalimat informasi dengan menggabungkan pertanyaan dan jawaban. Jadi pertanyaan dan jawabannya digabungkan. Tadi sudah ketemukan pertanyaan tadi, mengapa kulit sampai berlendir, kemudian jawabannya kan sudah mulai kata karena sampai udara. Maka kalimat itu yang bercetak merah itu, jadi untuk memudahkan menunjukkan, kita gabungkan. Satu hal yang harus kalian perhatikan, penggabungan pertanyaan dan jawaban, maka bentuk kalimatnya menjadi kalimat berita, bukan kalimat tanya. Ustadz ulangi, penggabungan pertanyaan dan jawaban, maka kalimatnya menjadi kalimat berita, sudah bukan lagi pertanyaan. Pertanyaannya, kalimat berita itu apa, kan begitu? Kalimat berita adalah kalimat yang diawali huruf kapital, kemudian diakhiri tanda titik, ya kan? Kalau pertanyaan kan tanda tanya kan? Kalau berita diakhiri tanda titik. Sekali lagi ya, itu penting banget. Penggabungan itu nanti kalimatnya berubah menjadi kalimat berita, bukan kalimat pertanyaan. Maka kalimat informasi sesuai bacaan yang apabila ditulis menjadi kulit cacing basah dan berlendir karena untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Satu lagi, kulit cacing basah dan berlendir karena untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Kalimat tersebut dinamakan kalimat informasi yang ada di sebuah bacaan. Anakku semuanya, demikian tadi langkah-langkah bagaimana mencari informasi dari sebuah paragraf. Kita tarik informasi yang sesuai dengan bacaan. Anak sekalian, mungkin yang Ustaz sampaikan cukup sampai sini. Harapannya nanti Ustaz berpesan kalian terus belajar, jangan lupa membaca, membiasakan belajar, kemudian jangan lupa selalu berdoa, ya. Terus berdoa dan terus berdoa. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.